Ratusan jamaah muslim bentrok dengan polisi saat melaksanakan salat Idul Fitri di gerbang kota tua Yerusalem pada hari Jumat, karena Masjid Al-Aqsa, tembok barat, dan tempat-tempat suci lainnya tetap ditutup di tengah perang dengan Iran. Beberapa jam kemudian, pecahan dari rudal balistik Iran yang dicegat menghantam sekitar 400 meter dari tembok barat dan kompleks Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci, menyebabkan kerusakan di tempat parkir di kawasan Yahudi kota tua tetapi tidak ada korban luka. Sejak dimulainya perang Israel melawan Iran pada tanggal 28 Februari, otoritas Israel, karena alasan keamanan, telah melarang akses ke kota tua bagi siapapun selain penduduk atau pemilik toko. Pembatasan ini berlaku untuk semua tempat suci, termasuk tembok barat, Masjid Al-Aqsa, dan gereja makam suci, yang telah ditutup sejak tanggal 6 Maret. Pertemuan di seluruh negeri tetap dibatasi hingga 100 orang di dalam ruangan dan 50 orang di luar ruangan, dengan syarat tempat berlindung dapat dijangkau tepat waktu. Untuk Idul Fitri, yang menandai berakhirnya Ramadan, para jamaah muslim yang dilarang memasuki kota tua tiba dengan membawa sajadah di bawah lengan mereka pada Jumat subuh di bawah pengawasan ketat polisi Israel. Sambil meneriakkan, Allahu Akbar, atau Allah Maha Besar, atau melantunkan syahadat atau pengakuan iman umat Islam, kerumunan itu berusaha menerobos gerbang kota. Polisi membubarkan ratusan jemaah secara paksa, dengan rekaman video menunjukkan petugas menggunakan gas air mata dan pentungan terhadap kerumunan warga Palestina, mengejar individu-individu yang berkumpul untuk berdoa di luar gerbang Herodes. Setidaknya 1 orang ditangkap, lapor Haaretz. Akhirnya, para jemaah berhasil mengambil posisi di dekat gerbang Herodes karena polisi mengalah selama beberapa menit dan mengizinkan doa di jalanan berlangsung. Seorang imam yang berdiri di atas bangku plastik menyampaikan khotbah singkat. "Berdoalah, mohonlah kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan berharaplah agar doa kalian dikabulkan," katanya kepada para jamaah. "Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada orang-orang yang tertindas." Kemudian, polisi Israel mendorong mundur para jemaah, yang bubar tanpa perlawanan ke jalan-jalan sempit, sambil membeli roti yang masih hangat dari kios-kios di pinggir jalan. Patah hati, jumlah jamaah yang berkumpul hanya beberapa ratus orang itu sangat berbeda dengan cara umum perayaan Idul Fitri di Yerusalem, ketika sekitar 100.000 orang memadati kompleks Bukit Bait Suci. Bukit Bait Suci adalah situs tersuci dalam agama Yahudi dan merupakan tempat berdirinya kuil-kuil kuno dalam Alkitab. Umat Muslim menyebut situs ini sebagai tempat suci yang mulia. Di sana terdapat Masjid Al-Aqsa, situs tersuci ketiga dalam Islam, dan bangunan ikonik kubah batu. Para peneliti mengatakan ini adalah pertama kalinya situs tersebut ditutup selama 10 hari terakhir Ramadan, dan untuk Idul Fitri sejak Israel merebut Yerusalem Timur dan kota tua dari Yordania selama perang 6 hari tahun 1967, dan kemudian mencaploknya dalam sebuah langkah yang tidak diakui secara internasional. "Hari ini, Al-Aqsa telah direbut dari kita. Ini adalah Ramadan yang menyedihkan dan menyakitkan," kata Wajdi Mohammed Sweiki, seorang pria Palestina berambut perak berusia 60-an, kepada AFP. "Ini adalah situasi bencana bagi penduduk Yerusalem, bagi warga Palestina pada umumnya, dan bagi semua umat muslim di seluruh dunia," tambahnya. Kepolisian Israel mengatakan bahwa, meskipun dalam status siaga tinggi, polisi mengizinkan salat dilakukan di jalan-jalan di luar kota tua Yerusalem tanpa intervensi. Namun, petugas diharuskan untuk menegakkan pedoman penyelamatan jiwa ketika kerumunan kemudian melebihi kapasitas yang diizinkan dan tampaknya mencoba menerobos perimeter keamanan ke kota tua, kata mereka. Pihak berwenang menyatakan bahwa mereka semata-mata berfokus pada penegakan pedoman perang Komando Pertahanan Dalam Negeri, tetapi para kritikus menuduh penegak hukum menerapkan standar ganda dalam hal pertemuan publik Yahudi versus Arab. Awal pekan ini, Asosiasi Pers Asing mengecam polisi atas apa yang mereka sebut sebagai penyerangan tanpa provokasi terhadap jurnalis yang meliput salat maghrib di luar tembok kota tua, yang menyebabkan seorang produser CNN mengalami patah pergelangan tangan. Petugas menahan beberapa wartawan, merusak peralatan fotografi, dan menyita kartu memori, demikian bunyi pernyataan tersebut. Ada juga kekhawatiran di kalangan sebagian warga Palestina bahwa hal itu bisa menjadi bagian dari upaya untuk mengubah aturan ketat yang mengatur akses ke tempat-tempat suci di Yerusalem. Bukit Bait Suci telah menyaksikan kekerasan, khususnya dengan berkumpulnya banyak orang selama Ramadan, dan telah terjadi bentrokan antara warga Palestina dan pasukan keamanan Israel selama bertahun-tahun, dengan Hamas menggunakan simbolisme keagamaan sebagai sarana untuk menggalang dukungan. Pihak penjajah, dengan dalih keamanan dan untuk kepentingan mereka sendiri, telah menutup masjid, kata ulama Ayman Abu Najm, yang datang dari Beit Hanina, sebuah lingkungan Palestina di Yerusalem Timur. Dalam sejarah pendudukan, ini adalah periode terpanjang di mana Masjid Al-Aqsa ditutup. Israel mengatakan pihaknya berkomitmen untuk mempertahankan status quo ini, meskipun warga Palestina khawatir status quo tersebut sedang terkikis. Meskipun politik dan agama selalu terkait erat di kota yang rawan konflik ini, bagi sebagian Muslim, ketidakmampuan untuk mengakses Al-Aqsa tahun ini dirasakan sebagai kehilangan pribadi yang mendalam. Ramadan tanpa Masjid Al-Aqsa adalah perasaan yang sangat menyedihkan, perasaan seperti patah hati, kata seorang jamaah, Zeyat Mona.